wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia setelah bulan Ramadan. Nah, jadi di sini saya merumuskan beberapa pembahasan. Yang pertama terkait dengan sejarah mengapa dinamakan bulan Muharram, kemudian kapan ditentukan bulan Muharram itu sebagai awal mula kalender Hijriah, dan kemudian peristiwa apa saja yang terdapat pada bulan Muharram dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama terkait dengan mengapa dinamakan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini berasal dari bahasa Arab, yang mana diambil dari kata haram, dan haram sendiri memiliki arti terlarang. Nah, mengapa terlarang? Karena ada sejarah atau aspek sosiohistorisnya mengapa dinamakan Muharram, karena dulu pada masa Nabi Muhammad SAW, pada bulan ini umat Islam dilarang untuk berperang dan juga membunuh. Nah, oleh karena itu dinamakan dengan bulan Muharram, artinya bulan yang dilarang untuk melakukan peperangan dan pembunuhan. Nah, jadi dalam sejarah Arab memang menamakan bulan atau menamakan kalender mereka itu terkait dengan peristiwa apa yang terjadi pada saat itu. Contoh misalnya pada zaman dahulu itu ada namanya Amul Fil atau tahun gajah. Nah, karena mengapa dinamakan Amul Fil? Karena pada saat itu pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha menyerang Ka'bah. Nah, kemudian ada juga Amul Fijar. Pada tahun itu mengapa dinamakan Amul Fijar? Karena pada tahun itu terjadi peperangan yang namanya Perang Fijar. Nah, kemudian pembahasan yang kedua terkait dengan kapan ditentukannya bulan Muharram ini sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah. Itu memang melalui sejarah yang begitu panjang. Ya, ini tepat pada tahun ketiga pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pejabat pemerintahan pada masa Umar bin Khattab itu kebingungan terkait dengan penentuan angka tahun dalam kalender Islam. Nah, salah satunya itu yang bingungan adalah Abu Musa al-Asy'ari. Nah, beliau kemudian mengadukan masalah tersebut kepada Umar bin Khattab. Nah, pada saat itu Umar merespon, diadakanlah perundingan dengan para sahabat terkemuka pada saat itu. Nah, diputuskanlah bahwa pada saat itu bulan Muharram adalah bulan pertama yang terdapat dalam kalender Islam. Nah, itu terkait dengan kapan ditentukannya bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Nah, kemudian peristiwa penting apa saja yang terdapat pada bulan Muharram? Sini saya melihat dari beberapa literatur. Itu ada banyak. Yang pertama, pada saat bulan Muharram, Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu Allah mengampuni taubat dari Nabi Adam tersebut. Nah, kemudian pada saat itu pula kapal Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir bandang yang pada saat itu melanda kota dari Nabi Nuh tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kisaan api Raja Namrud. Nah, selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara Mesir. Yang selanjutnya yang paling fenomenal, yakni selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan pada saat itu Allah menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya. Nah, itu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram. Nah, terkait dengan bulan Muharram ini ada beberapa amalan atau kesunahan-kesunahan yang perlu atau hendaknya dilakukan pada bulan Muharram ini. Nah, di sini saya menukil dari kitab
Nihayatuz Zain, bahwa di sana ada syair yang sudah dikutip di kitab A'malul Yaum karangan dari Masyayikh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Nah, di situ dijelaskan bahwa pada bulan Muharram itu terdapat hal-hal yang disunahkan. Nah, di sini salah satunya fi yaumi Asyura ashrun tattasil bihatnatani walaha fadlun nuqil sum sholli sil zur aliman ud waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waqtasil wasi 'alal iyal kullim zufra wa suratal ikhlas alfan taqra. Nah, jadi pada bulan Muharram itu disunahkan beberapa hal. Yang pertama, berpuasa. Nah, kita ketahui bahwa di dalam bulan Muharram ini ada dua puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Tasu'a pada hari ke-9 pada bulan Muharram, dan selanjutnya diikuti oleh puasa Asyura pada tanggal ke-10 pada bulan Muharram. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimana hukumnya ketika orang terlanjur atau tidak dapat berpuasa pada hari ke-9, lantas ia hanya berpuasa pada satu hari pada bulan Muharram, yakni pada tanggal 10 puasa Asyura. Nah, kalau kita melihat atau menelisik dari kitab-kitab fikih karangan ulama-ulama mazhab, itu tidak ada larangan, tetapi alangkah baiknya untuk mengantisipasi bahwa dulu kan ada sejarah yang mengatakan bahwa umat Yahudi hanya berpuasa pada satu hari pada bulan Muharram, yakni pada tanggal 10 Muharram. Nah, untuk mengantisipasi agar kita tidak menyamai tradisi orang Yahudi, alangkah baiknya kita menambah puasa pada tanggal ke-11. Nah, itu juga merupakan anjuran dari Rasul. Nah, karena dulu orang Yahudi menurut tradisi mereka itu hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, maka dari itu Rasulullah kemudian memerintah kita untuk menambahkan puasa pada tanggal ke-9 atau tanggal ke-11 juga, agar kita berbeda dengan tradisi orang-orang Yahudi tersebut. Nah, kemudian pada amalan yang kedua itu kita dianjurkan untuk sholat 5 waktu, dan kemudian menambah dengan sholat sunnah yang lain. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu berziarah pada orang alim. Kita dianjurkan untuk mengunjungi orang-orang alim, entah dengan belajar dari beliau atau bersilaturahmi kepada beliau dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu ada mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Nah, kemudian yang kelima itu ada bercilak di mata. Kemudian yang keenam itu ada memotong kuku. Memotong kuku ini artinya kita harus merapikan apa yang perlu dibersihkan, misalnya potong kuku, potong rambut dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ke-7 itu mengusap kepala anak yatim. Dan yang ke-8 itu ada bersedekah. Kemudian yang ke-9 membahagiakan keluarga, wasi 'alal iyal. Kemudian yang ke-10 itu ada mandi. Yang ke-11 itu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Dan kemudian yang terakhir itu bersilaturahmi ke sanak keluarga maupun kepada orang lain. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa amalan-amalan ini sejatinya sama dengan pesan bahwa puasa itu kan tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, ketakwaan di sini berarti bahwa selain kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, kita juga harus menumbuhkan sikap ketakwaan kita kepada sama manusia. Artinya seimbang antara vertikal kepada Allah dan juga horizontal kepada sama manusia. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama untuk mengamalkan amalan-amalan yang tadi saya sebutkan, yang ada 12 itu, agar nantinya pada bulan Muharram ini kita mendapat keutamaan yang tentunya sangat banyak, sama dengan bulan Ramadan.
Jadi memang bulan Muharram ini juga dikatakan sebagai bulan yang mulia. Dalam Al-Quran pun Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Al-ayah. Nah, jadi di sana dijelaskan bahwa bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada 4 bulan haram. Nah, apa saja 4 bulan haram itu? Ada bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan satunya bulan Muharram. Nah, jadi bulan Muharram ini juga dikatakan sebagai bulan yang mulia. Nah, dalam literatur lain juga Allah mengatakan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan Allah, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah salatul lail. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam atau sholat sunnah-sunnah yang lain. Nah, terkait dengan keutamaan kita berpuasa pada bulan Muharram, baik puasa Tasu'a maupun Asyura, itu banyak sekali dikatakan dalam hadis. Salah satunya saya kutip, Su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffirus sanah al-madiyah. Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat mengenai puasa Asyura. Lalu beliau menjawab, puasa Asyura, ketika kita mau berpuasa Asyura, maka puasa tersebut akan menghapus dosa kita setahun yang lalu. Jadi begitu banyaknya fadilah dan keutamaan kita melakukan puasa di bulan Muharram. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dari informasi-informasi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, bisa ditambahkan di kolom komentar di channel YouTube Bang AR. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.